Salam. Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus, yang kali ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pemberitaan Injil pada hari Jumat Agung tanggal 29 Maret tahun 2024. Dan tentu saja kita mengharapkan ada berkat dari perenungan ini bagi kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Kiranya persaudaraan kita semakin dikuatkan melalui penontonan daripada channel ini, dan diharapkan kawan-kawan bisa membagikannya kepada kawan-kawan yang belum mensubscribe dan mengajak mereka untuk mensubscribe. Terima kasih bagi yang sudah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu semua sampai akhir hayatmu. Amin. Mari kita baca firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ditentukan dari Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25, beginilah dituliskan di sana. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di mana kita diberikan tema untuk perenungan kita ini, Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Itu dikutip dari ayat yang ada dalam perikop kita itu. Ayat 20.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca seluruh surat Ibrani ini, kita pasti sangat salut kepada dia karena pemahaman teologianya yang luar biasa terhadap perjanjian lama dan pesan-pesan perjanjian lama nubuatan yang ada di sana dihubungkan dengan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, darahnya tercurah, lalu dikuburkan dan dibangkitkan. Orang Yahudi sampai sekarang masih berusaha menghindar dari pemahaman seperti yang ditemukan oleh penulis surat Ibrani tersebut. Bahkan mereka karena penolakan dan ketegaran hati mereka atau kehartnekihan atau kejugal-rukungan daripada orang Yahudi itu, mereka menjadi orang-orang yang menyangkal arti dan makna Yesus Kristus datang di dunia. Mereka menjelek-jelekkan. Dan kalau ada lagi orang yang mengikuti jejak orang Yahudi itu, ya sebagaimana kita ketahui ada juga mereka adalah calon-calon terhukum yang akan dijatuhkan ke neraka. Memahami tentang Yesus Kristus harus dimulai dari memahami tentang dirinya yang lahir di kandang domba di Migdal Eder. Sewaktu Joseph dan Maria datang menunaikan tugas sensus di Bethlehem. Dari kelahirannya sudah kita ketahui bahwa dia adalah domba Allah, sehingga lahir di kandang domba di Migdal Eder, tempat pemeliharaan para domba yang dikhususkan, dipersiapkan menjadi kurban yang akan disembelih di altar Tuhan di depan Bait Suci Yerusalem. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sewaktu dia pun tampil di muka umum setelah dia berumur 30 tahun dan berjumpa dengan Yohanes Pembaptis yang telah duluan bekerja dari dia. Yohanes Pembaptis sejak dia melihat, dia katakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia," katanya. Dan penulis Hebrew dapat memahami Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Sehingga dalam konteks kali ini, penulis surat Hebrew memperkenalkan Yesus sebagai pemenuhan dan penyempurnaan dari seluruh korban bakaran, terutama untuk kurban penebus dosa atau penghapus dosa dunia, dosa manusia. Penulis Hebrew melihat bahwa sengsara Yesus, terutama penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, dan juga pada saat kematiannya, dadanya ditusuk dengan lembing sehingga darah dan air mengalir keluar dari dada Yesus ke bumi, yang merupakan darah penebusan dosa dan air yang menyucikan semua umat manusia yang mau menyambutnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang
firman yang kita renungkan ini tidak dapat dipahami di luar konteks fungsi daripada kurban-kurban penghapus dosa yang diwajibkan dilakukan oleh bangsa Israel untuk menyesali dan menghapus dosa-dosa mereka. Banyak sekali kurban yang diajarkan yang harus dilakukan demi pemuliaan Tuhan katanya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, jelas kita ketahui dari pemberitaan Alkitab, tuntutan adanya kurban-kurban yang disampaikan kepada Tuhan akhirnya dapat menuntun umat Yahudi pada waktu itu menjadi umat yang memberhalakan Jehovah Elohim sembahan mereka, sehingga mereka jatuh kepada ritus-ritus penyembahan seperti mereka lihat dari agama-agama bangsa tetangga mereka, dan ada mengadakan kurban-kurban di bukit-bukit atau di gunung-gunung dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang tuntutan adanya persembahan kepada Tuhan dapat menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Yang dosa kesombongan lah, karena dia bisa menyediakan lembu. Ya dosa karena merasa miskin lah, karena dia hanya dapat mempersembahkan tekukur atau merpati dan lain-lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang domba Paskah itu, dan lihatlah anak domba Paskah di Bukit Golgota. Domba Paskah itu disembelih, dipanggang dan dimakan, darahnya dioleskan di ambang pintu untuk menangkis kedatangan malaikat maut mengambil nyawa manusia yang berada dalam naungan Tuhan itu. Lalu dagingnya harus dimakan semua sampai habis, dan kalau ada yang sisa harus dibakar habis. Ya. Itu domba Paskah, domba keselamatan. Jadi bukan hanya domba penghapus dosa, juga domba Paskah keselamatan yang membuka jalan keselamatan bagi orang-orang pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang baru. Salah satunya bahwa persembahan untuk penghapusan dosa dan untuk memperoleh keselamatan dalam atau menurut agama Yahudi, agama Judaisme dihapus, digantikan dengan satu-satunya domba Paskah, domba kurban penghapus dosa, domba yang memikul dosa dunia, dan domba yang darahnya tercurah untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lari dari konteks itu, pasti kita tidak bisa memahami makna dan arti kematian Yesus bagi kita, dan tidak bisa memahami makna dan arti perjamuan kudus yang ditetapkan Yesus kita lakukan untuk mengenang kematian dan kehidupan yang dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua yang baru adalah diubahnya cara Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Kita tahu Musa adalah nabi penerima firman Tuhan. Dan sewaktu dia berada di puncak Gunung Sinai, loh batu yang berisi firman Tuhan diberikan kepada Musa,
Namun yang asli itu dipecahkan Musa oleh karena dosa orang Israel di kaki gunung itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat lagi duplikat daripada batu tersebut. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana batu itu tersimpan di bumi ini. Termasuk tabut perjanjian tempat menyimpan loh batu tersebut. Kalau ada negara yang mengetahui dan menyimpan itu, mereka harus bertobat dan mengembalikannya ke Yerusalem, ke tempat di mana bait Allah akan didirikan. Jadi secara langsung Tuhan menyampaikan firman-Nya dan dituliskan di dalam loh batu. Kemudian Musa menyuruh firman yang dia ajarkan itu menulisnya di dalam buku, ya, ditulis semua, termasuk riwayat perjalanan bangsa Israel di padang gurun atau pelepasan mereka dari Mesir sampai kepada masuk ke tanah Kanaan dan semua hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Lalu di pada zaman nabi-nabi, tanpa mengurangi pentingnya kitab suci berupa buku itu, berupa loh batu itu, Tuhan memanggil nabi-nabi dan memberikan wahyu kepada nabi untuk disampaikan kepada raja atau kepada umat Israel. Tentu saja nabi itu harus memahami bahasa Tuhan. Entah Tuhan yang menyesuaikan bahasanya kepada bahasa manusia atau manusia dimampukan memahami bahasa Tuhan sewaktu Tuhan berada dalam sutnya, dalam himpunan rapat surgawi itu. Terserahlah dia itu, dia yang tahu itu. Namun yang jelas adalah bahasa apapun yang didengarkan oleh seorang nabi, nabi itu harus menerjemahkannya lagi menjadi bahasa manusia yang menjadi alamat firman tersebut. Agar manusia yang disapa oleh firman itu betul-betul dapat memahami apa kehendak Tuhan pada zaman itu. Namun metode itu ditinggalkan lagi oleh Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel selalu membunuh atau menolak nabi-nabinya dan baru jatuh ke dalam dosa, dihukum oleh Tuhan, baru minta ampun lagi. Untunglah belas kasihan Tuhan, kasih setianya tidak berubah sehingga pengampunan datang kepada bangsa Israel. Metode yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan menuliskan firman-Nya ke dalam hati setiap manusia. Ya, Tuhan menuliskan firman-Nya ke dalam hati, ya. Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati manusia dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Menuliskannya dalam akal budi mereka. Dengan demikian, tidak ada alasan manusia lagi tidak mengetahui firman Tuhan. Walaupun dia ateis, dia komunis, dia religius, dia agama A, agama B, agama C, dan dia penganut, pengikut Yesus Kristus. Tidak ada alasan setiap dari manusia seperti itu tidak mengetahui firman Tuhan. Sehingga Tuhan nanti di hari penghakiman berhak menuntut mengapa hati nurani yang diberikan oleh Tuhan berisi hukum dan firman-Nya itu disangkalnya dan tidak konsisten dilakukannya, walaupun dia ateis misalnya. Jadi seorang ateis tidak bisa luput dari penghakiman Tuhan. Itu metode yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun, ya, selain kitab suci yang sudah kita terima, yang sudah kita miliki, ke dalam hati kita telah dituliskan hukum-hukum Tuhan, ya. Hukum-hukum Tuhan yang tersirat di dalam hukum agama, hukum pidana, hukum negara, hukum dagang, hukum adat, hukum kemasyarakatan, dan hukum-hukum yang lain. Di sana tersirat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Sehingga kita harus tidak bisa lepas dari situ. Tentu saja kalau kita orang Indonesia, orang Batak, kita memahami firman Tuhan berdasarkan sejajar dengan hukum adat kita, atau kita memahami hukum adat kita sejajar dengan firman Tuhan. Jangan bertentangan. Itu tugas dan tanggung jawab kita membuatnya tidak bertentangan. Yang berlawanan kepada firman Tuhan dihapus. Itu biasanya. Makanya kalau nama Tuhan diterjemahkan, Yahweh diterjemahkan dengan Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan itu bisa diteruskan. Tetapi siapa yang keranjingan memanggil nama Tuhan sebagai Yahweh sesuai perintah Tuhan dalam Alkitab, panggil namaku katanya. Ya dipanggil aja nama asli Tuhan kita. Jangan seperti orang Israel seolah-olah bersembunyi, menyembunyikan nama Tuhan padahal mereka menjadi sesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya utama yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan umat Israel, kesalahan manusia. Semua diampuni, itu yang luar biasa. Ya, tiada Tuhan selain Jehovah Elohim, Yesus HaMasiah, Roh Kudus itu, ya, Ruach HaKadosh, Tuhan kita yang Trinitas itu, itulah satu-satunya yang menyatakan pengampunan dosa kepada manusia yang datang meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu mengatakan kuasa darahku yang tercurah di bukit Golgota itu yang mengampuni dosa-dosa itu semua. Dan air yang tercurah dari dadaku itulah yang membersihkan kita semua. Tentu saja pemahaman ini adalah pemahaman teologis dan yang harus diimani baru punya arti sama kita. Kalau sudah dosa kita diampuni dan tidak ada lagi, tentu saja tidak perlu lagi kurban-kurban bakaran atau kurban sembelihan untuk penghapus dosa kan? Cukup aja disambut makna darah, air, dan kematian Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada seseorang, kepada semua orang. Oleh karena darah itulah, kuasa darah itulah, ya kita mampu masuk ke semua tempat kudus yang ada di dunia ini. Jadi jangan hanya tempat Maha Kudus di Yerusalem yang bisa kita tembus. Juga tempat Maha Kudus yang dikenal di agama-agama yang lain itu semua bisa ditembus. Kalau Tuhan berada di sana, Tuhan menjadi kawan kita di sana. Karena sewaktu Paulus melihat ada persembahan kepada Tuhan yang tidak dikenal, dia terus perkenalkan Tuhan yang tidak dikenal itu. Sehingga orang Athena banyak yang percaya mengikut Yesus Kristus. Kan kayak gitu. Jadi bait Allah yang tirai antara kudus dengan Maha Kudus itu waktu Yesus menyembuskan napas dia roboh ya. Tapi dibangun mereka lagi kembali. Lalu ditulis nama Yahweh di sana. Tapi orang Kristen tidak lagi membuat tembok batas antara tempat kudus dengan Maha Kudus di rumah ibadah kita. Ya, Yesuslah kepala rumah. Yesus imam besar. Tidak ada yang lain. Para pendeta, para pastor, para paus, para bishop, semuanya adalah hamba Kristus yang menolong imam kepala itu, imam besar itu. Jadi jangan ada yang sombong mengatakan karena aku inilah petinggi gereja, aku yang berkuasa. Enggak, Tuhan Yesus imam besar. Ya, tidak ada di dunia ini yang mengatakan imam besar aku karena dia keturunan Arab, orang Kristen dia imam besar aku katanya. Enggak ada itu. Yang penting Tuhan Yesus imam besar dan kita selalu memohon kepada Dia agar kita menjadi sahabatnya, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah kita dapat menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
tidak dicekcoki lagi oleh apa? Dicekcoki lagi ritus-ritus keagamaan yang merusak manusia itu ya. Coba lihat banyaknya ritus-ritus keagamaan di dunia ini merusak manusia sebenarnya. Entah itu, banyak kali dramanya itu. Ya, entah itu doa-doa, lihatlah di agama-agama besar di dunia ini banyak sekali ritus-ritus yang merusak manusia, menghambat manusia datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Tapi kalau kita pegang makna daripada darah Kristus, makna kematian Yesus, kita dapat dengan tulus ikhlas. Karena dengan apa? Kita terus dimeteraikan bahwa kita adalah manusia yang telah diampuni dosanya. Ya, dan kita punya keyakinan yang teguh, iman kebenaran Allah. Kenapa? Bukan kita yang membenarkan kita, melainkan Tuhan yang membenarkan kita datang menghadap sama Dia. Masih banyak agama, masih banyak pemilu-pemilu agama yang ada di dunia ini yang berusaha membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Entah melalui ritus agamanya dan lain-lain. Ya, nol itu semua. Yang jelas bahwa kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, sehingga kita bisa tulus ikhlas menghadap Tuhan dan berdoa dan bergaul, berbicara dengan Tuhan yang maha dekat dengan kita, yang bisa berada, yang rohnya bisa berada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah kekasih. Dari air yang murni itu yang tercurah dari dada Yesus yang membasuh kita. Jadi air baptisan itu hanya sebagai meterai bahwa kita masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan surgawi yang didirikan oleh Yesus Kristus. Itu baptisan. Ya. Dan itu pembasuhan kaki memaknai bahwa air yang sedikit bisa membuat kita bersih semua. Tidak harus mandi, ditenggelamkan baru katakan dibaptis, enggak kayak gitu. Ya. Jadi pengharapan kita apa rupanya? Pengharapan kita bahwa kita menjadi pewaris harta kekayaan Yesus Kristus, pewaris kemuliaan Yesus Kristus, baik di dunia ini maupun di surga dalam kerajaannya. Jangan ragu akan hal itu. Tuhan setia itu, tidak pernah mencabut apa yang telah dijanjikannya. Kau anakku, hari ini engkau bersama saya di Firdaus katanya. Ya. Jadi jangan ragu akan janji Tuhan itu, ya. Karena kepastian itulah mari kita saling mendorong, ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi kalau ada sola fide, ya, hukum iman, hukum kasih, tetap ada hukum perbuatan yang baik. Apa hukum iman itu? Apa hukum daripada hukum kasih itu? Kasih pada Allah dan kasih kepada sama manusia. Apa hukum perbuatan itu? Berbuatlah kepada orang lain apa yang Anda inginkan, kau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. Semuanya hukum seperti itu tidak yang bertentangan dengan hukum apapun. Kan gitu kata Tuhan Yesus. Jadi makanya kita bisa saling mendorong, ya, dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan ada yang mentabukan pekerjaan yang baik. Dengan pekerjaan baik kita tidak mencari keselamatan karena kita sudah diselamatkan terlebih dahulu baru melakukan perbuatan yang baik. Tapi dunia ini harus kita penuhi dengan perbuatan yang baik. Jangan kalah dengan orang-orang non-Kristen itu. Berlomba-lombalah dengan kaum ateis itu, kaum beragama lain dalam rangka melakukan perbuatan yang baik, ya. Jangan menjadi ateis kalau sudah berhasil berkarya, menemukan karya yang bisa disumbangkan untuk kehidupan umat manusia. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita bukan persembahan.
Ibadah kita adalah pertemuan kita dengan sesama kita dan dengan Tuhan. Ya. Makanya ibadah kita itu diukur dari eratnya persekutuan yang ada di sana. Bukan dengan cantiknya gedungnya, bukan dengan hebatnya pakaian-pakaian imam dan lain-lain, ya. Itu yang harus kita terus cari agar kita bisa bertemu dengan kawan-kawan, dengan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan ibadah kita. Ibadah kita jangan lagi diisi dengan persembahan-persembahan, ya. Sebenarnya gereja Kristen tidak lagi mengenal persembahan, tetapi yang dikenal adalah ucapan syukur, syukur kepada Tuhan. Itu bukan persembahan, tapi syukur, semua syukur, haumauliatheon, ya. Itu dong. Jangan kendur semangat seperti orang lain. Mengapa? Karena dengan persekutuan kita bersama kawan kita, semangat-semangat baru akan datang, ide-ide baru akan datang. Diskusilah dengan hangat. Saya heran sekarang ini mengapa persekutuan ibadah orang Kristen banyak yang menjadi dingin. Karena apa? Masih hata-hata sih. Saling menjelek-jelekkan, bukan. Harus saling membangun lah. Sehingga orang merindukan, datanglah aku ke ibadah kami. Karena banyak nanti ide-ide baru yang bisa saya gunakan untuk membangun hidup saya. Harus begitulah. Jadi sungguh indah kalau demikian ibadah-ibadah kita. Jangan persoalkan bagaimana orang bernyanyi, bagaimana orang tepuk tangan di dalam ibadah. Yang penting jangan kita hanya susah dalam beribadah, tapi harus ada sukacita, ya. Sekarang ini saya lihat sungguh loakunnya kita semua, ya. Kalau ada tepuk tangan beribadah dibilang salah, ya. Semua harus diatur, bisa diatur, tapi harus teratur, jangan asal sembrono aja, ya. Jadi kita masuk di sana dan kita buat ibadah kita menarik bagi orang-orang yang lain agar datang, ya. Karena apa? Ya, hari Tuhan akan datang, ya. Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman kepada kita. Pada pribadi-pribadi hari Tuhan itu datang menjemput dengan mengambil nyawa kita. Tapi hari Tuhan yang dimaksud oleh Ibrani adalah hari penghakiman terakhir, akhir zaman itu, ya, hari penghakiman. Itu sudah dekat walaupun 5 miliar atau 5 triliun tahun lagi. Selalu dekat sama kita. Karena apa? Kalau kita besok meninggal tidak ada lagi kesempatan kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Makanya itu dekatnya, ya. Tuhanlah yang memberkati kita di dalam Yesus Kristus. Selama berjumat agung, nikmatilah makna dan arti kematian Yesus di kayu salib. Dan besok lusa akan kita rayakan kebangkitannya. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mau rela mati di kayu salib, ya, untuk menebus kami, untuk menyediakan keselamatan bagi kami. Kiranya seluruh umat manusia dapat menikmati keselamatan yang daripadamu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menarik mereka. Selamatkan juga bangsa kami jauh dari kekacauan tetapi penuh damai sejahtera. Kiranya bangsa kami dapat makmur, sejahtera oleh karena berkat-Mu yang berlimpah. Jauhkan penyakit, jauhkan lagi pandemi, epidemi dari bangsa kami. Semua yang sakit, baik di rumah, yang di rumah sakit pun, Tuhan yang punya kuasa menyembuhkannya. Sembuhkan mereka semua, Tuhan. Sempurnakan doa kami, ini kami mohon dalam Yesus Kristus, dan kabulkanlah. Amin.